Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh melihat bahwa tangan Tuhan sedang merenda dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan biarlah kami boleh mengamini itu Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menyertai kami, berbicara kepada kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan, berkati hamba-Mu dengan hikmat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul beribadah di tempat ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya harap kita semua sehat ya. Kalau di Jakarta lagi pusing dengan polusi udara, di sini kita lagi pusing dengan kebakaran hutan ya. Bapak Ibu yang tinggal di dalam kota mungkin gak terlalu terasa, tapi bagi yang di arah PAL 6, 7 ke sana, setiap hari itu asap itu kerasa sekali gitu ya, bahkan sampai ada bekas bakarannya itu ke rumah gitu ya. Habis ngepel juga udah hitam lagi gitu ya, kaki udah hitam lagi baru habis ngepel. Jadi mari sama-sama kita jaga kesehatan kita. Bapak Ibu yang punya sakit asma mungkin boleh kembali lagi pakai maskernya. Atau Bapak Ibu yang di rumahnya punya air purifier, dinyalakan lagi itu alat-alatnya. Semoga supaya membantu kita ini nafas kita, tubuh kita tetap bersih, tetap terjaga ya. Mari Bapak Ibu saja kita semua boleh buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-45. Ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kejadian pasal 45 ayat 1 hingga ayat 15. Jika sudah, saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Kejadian 45 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. LAI memberi judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah mendekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Dilanjutkan dengan ayat yang ke-11. "Di sanalah aku memelihara engkau sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa kemari Bapa." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
izinkan saya bertanya, di antara kita adakah yang tidak pernah merasa iri hati? Boleh angkat tangan yang tidak pernah merasa iri hati. Jadi semuanya pernah iri hati ya? Ya, saya simpulkan kita semua pernah iri hati ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iri hati ini membuat kita itu kadang-kadang menjadi gelap mata, benar ya? Pokoknya ketika kita lihat orang yang kita iriin itu, di mata kita tuh semuanya jelek, benar ya gitu ya, sampai membuat kita seperti itu. Nah, beberapa waktu ini, dalam minggu-minggu ini ada sebuah berita, ada pembunuhan, kasus pembunuhan mahasiswi di Depok yang dibunuh oleh kakak tingkatnya, oleh seniornya dan juga teman baiknya. Di sini di highlight atau dikasih judulnya adalah karena iri hati. Selain karena ada pinjaman online, tetapi juga karena iri hati, maka kakak tingkatnya ini, seniornya ini membunuh adik tingkatnya, temannya ini. Karena iri hati Bapak Ibu, dia membunuh. Kenapa iri? Di situ dibilang gini, karena temannya ini punya beberapa barang elektronik dan di samping itu karena dia lagi terlilit hutang dan dia melihat barang-barang yang bermerek itu, kemudian dia tanpa dia bilang sih tidak direncanakan gitu ya, spontan. Ketika habis nganterin temannya ini, lalu kemudian di kamar kosannya itu dia bunuh gitu ya. Bapak Ibu, iri hati menjadi cikal bakal dari dosa. Bahkan di dalam Amsal sendiri mengatakan iri hati itu membusukkan tulang. Di dalam Amsal 14 ayat 30. Jadi begitu jeleknya ketika kita merasa iri hati. Efeknya adalah dikatakan membusukkan tulang. Ngeri sekali Bapak Ibu ketika kita sudah iri sama orang. Nah, kisah yang kita baca ini atau kisah Yusuf dimulai dari yang namanya sebuah iri hati. Iri hati yang dialami, yang dirasakan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Kenapa iri hati? Karena mereka melihat bapaknya ini, papanya ini begitu mencintai Yusuf. Begitu mengasihi Yusuf. Karena dikatakan Yusuf itu adalah anak yang dikasihi dari Rahel, wanita yang dicintai oleh Yakub yang lahir ketika Yakub sudah tua. Terlebih lagi Bapak Ibu, karena Yakub sudah menanti-nantikan anak dari wanita yang sangat ia kasihi. Jadi ketika Yusuf ini lahir, Yakub begitu mengasihi Yusuf, bahkan dia sampai membuatkan Yusuf itu jubah yang maha indah, Alkitab berkata demikian. Saudara-saudara yang lain bagaimana? Gak ada, gak dibuatin. Kakak-kakaknya gak dibuatin oleh bapaknya itu jubah yang maha indah. Hanya Yusuf saja yang dibuatkan jubah itu. Sehingga karena perlakuan inilah, maka saudara-saudaranya itu menjadi benci, menjadi dendam sama Yusuf karena iri hati atas perlakuan orang tuanya. Dari iri hati inilah kemudian menimbulkan rencana-rencana jahat Bapak Ibu ya. Saya yakin kita semua tahu cerita tentang Yusuf ini. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf, tetapi setelah mereka pikir-pikir, gak ada untungnya kita bunuh Yusuf. Kita jual aja deh gitu ya. Jual aja supaya kita dapat untung. Padahal dijual cuma berapa? 20 sikal Bapak Ibu. Harga yang begitu murah untuk sebuah nyawa. Yusuf dijual kepada orang Midian dan berakhir dijual kepada orang Mesir. Permisi tanya Bapak Ibu. Kalau kita berada di posisi Yusuf yang diperlakukan demikian oleh saudara-saudara kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Mungkin kita bisa bilang, saudara-saudara saya jahat. Suatu saat nanti saya akan balaskan. Benar? Mungkin ada di antara kita yang berkata demikian. Awas lu ya, nanti kalau ketemu lagi. Atau mungkin ada yang bilang gak mau ketemu lagi gue sama lu. Saat ini gak ada hubungan darah lagi. Gitu ya, putus hubungan. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir kalau kita jadi Yusuf, suatu saat nanti saya mau balas dendam sama perbuatan yang sudah kamu lakukan. Tetapi anehnya
ketika tadi kita baca di pasal 45 ini adalah pasal yang menceritakan Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya untuk yang kedua kalinya. Di pasal-pasal sebelumnya Yusuf pernah bertemu dengan saudara-saudaranya, karena ketika itu keadaan saat itu bangsa Israel, orang Kanaan sampai ke Mesir itu sedang di dalam keadaan yang tidak enak. Hasil panen tidak ada yang bisa dipanen, tidak bisa dinikmati. Lagi musim kekeringan, tidak ada air, tidak ada tanaman yang berhasil untuk ditanam. Jadi karena keadaan yang demikianlah, maka Yakub ketika itu menyuruh mereka, anak-anaknya ini untuk pergi ke Mesir. Karena Yakub mendengar di sana ada persediaan makanan. Nah, saudara-saudaranya inilah, Yehuda dengan adik-adiknya, berangkatlah ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Pertemuan pertama Yusuf dengan saudara-saudaranya ini, dia tidak memberitahu siapa dirinya. Dan pertemuan yang kedua inilah, karena bahan makanan di rumahnya udah habis, lalu Yakub bilang pergi lagi ke Mesir beli lagi. Dan pertemuan yang kedua ini, Yakub mengutarakan siapa dia. Dia kasih tahu siapa dirinya yang sebenarnya, bahwa dia adalah Yusuf. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika Yusuf memberitahu siapa dirinya, dan saat itu dikatakan saudara-saudaranya itu sudah gemetar, sudah takut menghadapi Yusuf. Karena saudara-saudaranya ketika tahu itu Yusuf, saya yakin mereka kembali mengingat perbuatan yang dilakukan kepada Yusuf adiknya. Ayatnya yang ketiga bilang mereka takut dan gemetar. Tetapi Yusuf, yang dilakukan oleh Yusuf tidak demikian yang seperti kita bayangkan kalau kita berada di dalam posisinya. Justru Yusuf ketika itu ayat 14 di sana bilang dia memeluk Benyamin. Benyamin itu adalah adik yang dia sayangi. Dia memeluk Benyamin, bahkan kepada saudara-saudaranya dikatakan Yusuf itu mencium dengan mesra dan menangis sambil memeluk mereka. Bapak Ibu, tidak ada satu kata pun di perikop yang kita baca bahwa Yusuf itu balas dendam ke saudara-saudaranya. Justru yang dilakukan oleh Yusuf, dia memeluk saudara-saudaranya itu. Dia menangis terseduh-seduh. Dikatakan sampai orang-orang Mesir dan Firaun pun tahu kalau Yusuf sedang menangis. Yusuf begitu merasa sedih, dia begitu merasa terharu kalau dia bisa ketemu lagi dengan saudara-saudaranya. Jadi apa yang kita bayangkan dengan keadaan Yusuf ketika itu bertemu dengan saudara-saudaranya, itu tidak terjadi. Tapi kok bisa ya? Yusuf kok gak marah-marah ya ke saudara-saudaranya itu? Kok Yusuf itu gak balas dendam ya? Padahal bisa aja ya Bapak Ibu. Karena ketika itu sedang pancaroba, tidak ada hasil panen. Bisa aja Yusuf itu berbuat jahat kepada saudara-saudaranya. Bahan makanan gak boleh dikasih gitu ya. Gak boleh diberikan kepada saudara-saudaranya ini. Tapi sekali lagi Yusuf tidak pernah balas dendam kepada mereka. Oleh karena itu hari ini kita akan melihat bagaimana saudara yang dijual ini melihat dan memandang hidupnya dengan cara yang berbeda. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya dengan Musa seringkali ketika memandang suatu masalah atau persoalan, itu cara pandang kami berbeda. Kadang-kadang ketika kita melihat orang kok sukanya ngusilin orang gitu ya. Orang kok sukanya ikut campur urusan orang gitu ya. Kadang suka ngeluh sama Musa gitu kan. Kenapa ya orangnya begitu gitu ya. Musa itu kadang-kadang cuma bilang begini. Ya mungkin dia lagi ini, mungkin dia gak bermaksud seperti itu. Mungkin maksud dia baik gitu ya. Atau bahkan mungkin ketika di akhir bulan gitu ya, mendekati akhir bulan. Kadang-kadang kita sudah ketar-ketir, wah ini cukup atau tidak, sedangkan kebutuhan masih banyak. Musa cuma bilang begini, tenang, Tuhan yang menyediakan gitu ya, gak usah khawatir gitu ya. Bapak Ibu, kalau kalimat itu sudah keluar dari mulutnya, ya saya tahu itu ayat firman Tuhan gitu ya. Tetapi kadang-kadang itu membuat saya jengkel gitu ya ketika ayat itu sudah keluar. Jangan takut, Tuhan pasti cukupkan, jangan khawatir gitu ya. Ini orang kok gak menenangkan saya tapi malah bikin, ya tahu ayat gitu ya, malah bikin jengkel gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Baru saja kita sedikit merasakan hal yang tidak adil, yang tidak mengenakan. Seringkali kita gerutu marah sama Tuhan. Seringkali kita ngedumel sama Tuhan. Kok begini ya Tuhan hidup saya? Kok nggak enak ya Tuhan? Kenapa saya selalu diomongin Tuhan? Kenapa saya selalu dijelek-jelekin Tuhan? Seringkali kita marah sama Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu posisi Yusuf ketika itu. Bukan hanya cuma dijelek-jelekin, diomongin oleh saudaranya, tetapi dia dibenci, dibuang, dijual. Menjadi seorang budak, menjadi seorang yang tidak tahu dia harus seperti apa, ngelontang-lantung mungkin. Kehidupan Yusuf jauh lebih tidak mengenakan dari setiap kita yang kita alami saat ini. Tapi bagaimana Yusuf ini kok bisa tenang-tenang aja gitu ya ketika menghadapi saudara-saudaranya ini. Bapak Ibu, saya percaya karena ketika Yusuf hidup di dalam Tuhan, dia menyadari bahwa hidupnya ini yang pernah dia alami ini dengan cara pandang yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda. Di ayat yang ke-5, 7 dan ayat yang ke-8. Di sana Yusuf berkata demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayatnya yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. 3 kali Bapak Ibu, Yusuf berkata, bukan karena kamu, tetapi karena Allah yang mendahului kamu. Artinya karena Allah lah yang merancangkan semuanya ini untuk aku. Bukan karena kamu, bukan karena saudara-saudaranya, tetapi karena Allah yang merancangkannya. Bapak Ibu, Yusuf melihat semua yang dia alami ini adalah karena Tuhan yang merancangkan kehidupannya hingga dia berada di puncak pemimpinannya. Bapak Ibu tahu buku ini? Ada yang pernah baca? Buku ini termasuk salah satu buku bestseller ya di toko-toko buku. Bapak Ibu kalau mau beli ke toko sebelah, kalau nggak mau beli mau baca, saya punya, mungkin di perpustakaan juga ada gitu ya. Buku ini judulnya Filosofi Teras ya. Dulu waktu saya lihat-lihat di toko buku, apa sih ini buku gitu ya. Males gitu ya belinya karena judulnya Filosofi Teras. Saya pikir ya mirip-mirip dengan filosofi judul yang lain gitu ya. Filosofi teras itu apa sih, tempat ngumpul-ngumpul gitu ya. Saya pikir seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ketika saya baca buku ini, ternyata filosofi teras ini berbicara tentang filosofi Yunani, yaitu filosofi Stoa. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar salah satu filosofi Yunani yang bernama Stoa. Nah, buku ini berbicara tentang filosofi itu, gitu ya. Filosofi Stoa kira-kira membahas ini adalah salah satu filosofi di mana mereka mengajak kita ini bisa mendapatkan dan merasakan hidup yang bebas dari emosi negatif. Jadi filosofi teras ini mengajarkan kita supaya bagaimana caranya nih kita terhindar dari emosi, kita terhindar dari hal-hal yang negatif sehingga kita bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman. Dan ini yang banyak dicari Bapak Ibu oleh orang-orang. Bagaimana ya caranya saya bisa hidup tenang? Bagaimana caranya saya bisa hidup tanpa emosi yang negatif, tanpa saya harus marah-marah gitu ya, sehingga dia menjadi bestseller. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, filosofi teras atau filosofi Stoa di sana juga berkata demikian. Hidup manusia itu berdampingan dengan alam. Jadi kalau kita mau bebas dari emosi negatif, maka cara hidup kita ini harus berdampingan dengan alam. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya, kasih contoh begini ya Bapak Ibu. Misalnya ketika kita di jalan terus kemudian kita menginjak kotoran kucing. Nah, bagi filosofi Stoa ada hubungan antara ketika kita jalan dengan kenapa si kucing itu bisa buang kotoran di situ gitu ya.
nggak terputus kita jalan injek, nggak di situ aja. Tetapi bagi filosofi Stoa ini terjadi peristiwa-peristiwa yang berurutan, yang berangkaian satu dengan yang lain. Sehingga dikatakan ketika kita jalan menginjak kotoran kucing, bisa jadi dia bilang begini, ketika itu kucing itu udah kebelet. Terus dia ketemu spot itu yang buat dia itu nyaman. Lalu dia buang hajat di situ dan ketika itu kita lewat di jalanan itu. Karena kita lagi sibuk lihat HP, baca WA, balas WA, lihat sosmed. Lalu tanpa kita sadari kita injek itu kotoran kucing. Jadi bagi filosofi Stoa, semuanya itu berkaitan, semuanya itu terhubung. Tidak ada satupun yang kebetulan di dunia ini. Mirip ya dengan kekristenan. Tidak ada satupun yang kebetulan di dunia ini. Tetapi tetap berbeda Bapak Ibu. Kalau filosofi Stoa ini kita harus dekat dengan alam, berhubungan. Tetapi kekristenan berbeda. Kekristenan itu kita belajar bagaimana hidup kita ini dirancangkan oleh Allah. Bukan hanya sebuah kebetulan-kebetulan yang terjadi, oh saya menikah dengan dia. Tetapi karena ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan yang ada di dalam setiap hidup kita masing-masing. Demikian juga dengan kehidupan Yusuf, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kehidupan Yusuf yang dari awal dia adalah seorang anak papa yang begitu manja, yang dimanja sekali oleh papahnya. Lalu kemudian dia dijual oleh saudara-saudaranya. Bukan hanya dijual Bapak Ibu, dia sudah menjadi pekerja di Mesir kepada Potifar. Lalu kemudian dia difitnah, dia dipenjara, lalu kemudian dia dilupakan. Dan kemudian dia baru diingat kembali. Bapak Ibu, itu bukan sebuah kebetulan. Tetapi ada rencana Allah bagi kehidupan Yusuf ketika itu. Dan inilah yang Yusuf lihat, yang Yusuf alami, yang Yusuf imani ketika itu. Ketika dia berada di titik terendahnya, dia menyadari itu pun rencana Allah. Itu pun berada di dalam kedaulatannya Tuhan. Jadi ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya Bapak Ibu, dia tidak lagi marah dengan mereka. Kalau Bapak Ibu baca pasal-pasal sebelumnya, di sana dikatakan ketika Yusuf bertemu pertama kali dengan saudara-saudaranya, Yusuf kembali teringat dengan perbuatan yang dilakukan oleh saudaranya itu. Tetapi Yusuf dikatakan dia tidak berbuat jahat kepada saudaranya. Sampai pasal 45 ini, Yusuf tidak berbuat dosa. Yusuf tidak berbuat jahat dengan membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia melihat hidupnya berada di tangan Allah. Dia melihat ada rencana Allah di dalam kehidupannya. Dan inilah yang membuat perspektifnya berbeda ketika dia memandang suatu pergumulan di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Ketika kita menghadapi pergumulan hidup kita, perspektif apa yang kita gunakan? Perspektif diri kita sendiri atau perspektifnya Allah? Cara pandangnya kita atau cara pandangnya Allah yang kita gunakan? Seringkali kita lebih mudah berkata, aduh Tuhan, kenapalah hidup saya nih cari kerjaan susah. Bahkan sekarang di dalam ekonomi yang carut marut, pekerjaan saya ini menurun drastis. Saya harus bayar ini, bayar itu. Bagaimana caranya saya mendapatkan uang untuk membayarnya? Bagaimana saya menyekolahkan anak-anak saya? Lebih mudah kita berkata demikian bukan kepada Tuhan sehingga kita menyalahkan Dia. Tetapi mari sekali lagi saya ajak kita semua boleh belajar dari Yusuf. Di tengah-tengah kehidupannya yang tidak enak, Allah memakai Yusuf untuk dia menjadi orang yang memiliki iman di dalam Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu kalau Yusuf tidak pernah menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Dia akan selalu menjadi anak papa yang manja, yang dimanja, yang lemah, mungkin kita bilang yang cemen, yang cupu. Tetapi Allah membentuk Yusuf menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan.
Sehingga dikatakan Yusuf menjalani hidupnya sesuai dengan visinya Allah. Visinya Allah apa sih? Ingat ya kisah mimpinya Yusuf itu yang diceritakan di pasal 45 ini. Semua saudara-saudaranya itu sujud menyembah dia kan. Tapi bukan berarti Yusuf menyombongkan dirinya. Tetapi dia menyadari Bapak Ibu, mimpi itu Tuhan pakai supaya Yusuf menjadi alat Tuhan bagi keluarganya, bagi bangsanya ketika itu. Maka Yusuf diubahkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang dikatakan beriman teguh kepada Tuhan. Dan bukan hanya di dalam perjalanan hidupnya yang tadi di awal tidak mengenakan Bapak Ibu. Yusuf pernah berada di puncak kejayaannya bukan? Ketika dia bekerja sebagai pelayan di Potifar. Tetapi karena istri Potifar ini jatuh hati kepada Yusuf, kemudian Yusuf difitnah dan dia dipenjara. Nah, ketika di dalam penjara, Bapak Ibu, dia bertemu dengan 2 orang rekan kerjanya. Siapa? Ingat? Juru roti dan juru minum ya. Dia ketemu dengan 2 orang ini. 2 orang ini sama-sama bermimpi. Dan dengan hikmat Tuhan, Yusuf itu mengartikan mimpi dari kedua orang ini. Si juru minuman kemudian kembali sebagai posisinya kepada Firaun. Lalu Yusuf bilang gini ke si juru minuman, nanti kalau kamu sudah di posisi itu, kembali ke sana, jangan lupakan aku, gitu ya. Yusuf bilang gitu ya. Lalu Bapak Ibu, sayangnya si juru minuman itu lupa sama Yusuf. Dikatakan kurang lebih 2 tahun, juru minuman itu lupa sama Yusuf. Dia ingat ketika Firaun bermimpi 2 tahun setelah juru minuman itu keluar dari penjara. Dia ingat kepada Yusuf ketika Firaun bermimpi dan akhirnya Yusuf keluar dari penjara itu. Dan dia bekerja kepada Firaun, bahkan dikatakan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Allah menganugerahi dia dengan kedudukan yang sangat tinggi gitu ya. Nah Bapak Ibu, seakan-akan kita melihat Allah itu hanya menyertai Yusuf ketika dia berada di Mesir, setelah dia keluar dari penjara. Sedangkan awal dari ketika dia masuk ke dalam sumur yang kosong itu, sampai dia berada di penjara, seakan-akan Allah itu tidak menyertai kehidupannya. Dia sudah jaya, kemudian jatuh lagi, dilupakan lagi. Hal yang tidak mengenakan adalah dilupakan Bapak Ibu. Karena kita seakan-akan sendirian di dunia ini. Tidak diingat oleh siapapun. Yusuf 2 tahun dilupakan. Sehingga kita bilang seakan-akan kok Tuhan hanya baru menyertai Yusuf itu ketika dia di Mesir keluar dari penjara. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam ketidaknyamanan Yusuf ketika itu yang mungkin kehidupannya turun naik, sudah naik kemudian turun lagi, Allah tetap setia kepada Yusuf. Allah tetap menyertai kehidupannya, bahkan di dalam setiap musim hidup yang dia alami. Ketika dia susah berada di lubang sumur itu, yang dia mungkin tidak tahu kenapa dia di situ. Ketika dia di dalam penjara, ketika dia dilupakan, Allah tetap menyertai dia. Dan Allah tetap mengasihi dia, setia di dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan Yusuf ketika dia dibuang di dalam sumur kosong, justru diisi oleh Tuhan dengan menjadikan Yusuf sebagai penolong. Bukan untuk dirinya sendiri Bapak Ibu, tetapi dia menjadi penolong bagi keluarganya. Supaya apa? Supaya keluarganya ini tidak ada yang punah. Keluarganya bisa makan, melanjutkan hidup. Berhenti sampai kepada keluarga? Tentu tidak Bapak Ibu. Yusuf yang berada di lubang sumur itu, yang tidak berdaya itu, yang tidak tahu apa-apa itu, Tuhan pakai menjadi alatnya. Dan bahkan keturunannya adalah keturunan dari Yusuf selanjutnya itu melahirkan sang juru selamat bagi kita sekalian. Bapak Ibu, ini rancangan Allah. Kita memang hanya melihat di awal, di akhir. Kita tahu endingnya. Yusuf itu walaupun gak enak tapi endingnya tetap enak.
Kita bisa bilang begitu Bapak Ibu. Tetapi saya yakin Yusuf ketika menjalaninya dia juga gak tahu endingnya seperti apa. Dia gak tahu bahwa hidupnya nanti jadi seperti apa, saya yakin dia gak tahu. Tetapi dia tetap merasakan, menikmati apapun musim kehidupannya, dia tahu Allah menyertai dia. Dia tahu kasih setia Allah itu tetap ada di dalam dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sampai saat ini, di musim apapun kita, mari kita memandang kasih Tuhan itu nyata bagi kita sekalian. Kasih Tuhan itu tetap terus menyertai kehidupan kita. Tangannya boleh tetap terus kita rasakan menopang hidup kita. Bapak Ibu, suatu kali ada sebuah perusahaan. Perusahaan ini lagi goyah gitu ya, agak kolaps, mulai kolaps. Karena karyawan-karyawannya itu hidup tidak takut akan Tuhan. Jadi karyawan-karyawannya itu banyak yang menggelapkan uang, membuat laporan pembukuan ganda, bohong gitu ya. Sehingga membuat perusahaan ini kolaps. Tetapi sang pemimpin perusahaan ini, pemilik perusahaan ini dia bingung. Di tengah-tengah perusahaannya ini lagi mulai goyang. Kok ada satu divisi yang cukup solid, yang sampai saat itu mereka tetap kuat. Dan punya selidik ternyata Bapak Ibu, karena ada satu orang anak Tuhan di dalam divisi itu yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia hidup jujur, dia bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Bahkan ketika teman-temannya, rekan-rekan sekerjanya mengajak dia untuk berbuat curang, dia tidak mau, sehingga dia dikucilkan. Dia tidak punya teman, dihindari oleh orang lain. Tetapi sang pemilik perusahaan ini dia kagum dengan karyawan yang satu ini, yang jujur ini. Sehingga dia diangkat menjadi pemimpin atas perusahaan tersebut. Alhasil Bapak Ibu, ketika si karyawan yang jujur ini diangkat menjadi pemimpin, teman-temannya tadi menjadi takut. Wah, gimana nanti kalau gue dipecat? Gimana nanti gitu ya? Takut mereka Bapak Ibu. Tetapi kemudian yang dilakukan oleh orang yang jujur ini, dia justru mengajak rekan-rekannya itu, ayo hidup jujur, ayo hidup bertanggung jawab, jangan curang lagi. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga perusahaan ini kembali bangkit, tidak jadi hancur. Bayangkan kalau semuanya itu orang-orang yang tidak baik, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, pasti hancur. Tetapi karena ada satu orang ini Bapak Ibu, perusahaan itu kembali bangkit. Dia mengajak seluruh teman-temannya, ayo hidup jujur, ayo hidup dengan baik, ayo bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan yang dilakukan. Bapak Ibu mungkin bilang, itu ceritanya terlalu perfect. Gak semua anak Tuhan hidup jujur kemudian diangkat. Ya kan, sama seperti Yusuf kan. Hidup jujur di hadapan Tuhan, kemudian dia diangkat. Gak semua anak Tuhan demikian. Iya Bapak Ibu, memang tidak semua. Banyak orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan sudah hidup jujur pun, tetapi masih susah. Sudah hidup jujur, takut akan Tuhan, tetapi masih disalah mengerti oleh orang lain. Tetapi mari saya ajak kita semua kembali lihat kepada Yusuf. Apapun yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dia memandang semuanya itu adalah rencana Allah. Dan dia tetap merasakan tangan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika Allah membentuk Yusuf dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakan itu menjadi suatu pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, maka demikian juga dengan hidup kita saat ini. Kalau Allah mengizinkan kita bergumul di dalam persoalan kita saat ini, biarlah itu boleh membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya iman di dalam Dia, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini.
Dengan demikian Bapak Ibu, nilai apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf ini? Yang pertama, Bapak Ibu, kita melihat ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalaskan dendamnya karena Yusuf percaya bahwa hidupnya itu adalah di dalam rancangan Allah, di dalam kedaulatan Allah, sehingga dia tidak perlu menyalahkan saudara-saudaranya karena dia sudah berbuat jahat, tetapi dia memandang semuanya itu karena Allah. Dan kemudian dia melihat kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan boleh tetap nyata dalam kehidupan kita. Dengan demikian Bapak Ibu, jangan lagi kita merasa atau berkata, kok hidup saya tidak enak, kok hidup saya menderita, kok hidup saya tidak pernah naik Tuhan, kok hidup saya tidak pernah merasa senang di atas. Allah berkata, aku lebih tahu yang terbaik untuk kamu. He knows better than I. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita sekalian. Dan jangan lupa, di dalam pergumulan pun Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami boleh belajar dari Yusuf, di mana dia boleh belajar mempercayai dirinya kepada Tuhan, memberikan dirinya kepada Tuhan untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan ubahkan menjadi suatu pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, menjadi satu pribadi yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, yang tidak dengan mudah menyalahkan kehidupannya ketika dia menjalani hidup yang tidak mengenakan. Bahkan kami juga melihat di dalam kisah Yusuf ini, kami belajar bahwa Tuhan tetap terus setia kepadanya. Kasih Allah boleh tetap terus nyata bagi Yusuf. Demikian juga bagi kami sekalian Tuhan. Ajar kami untuk kami melihat kasih Tuhan itu nyata bagi kami. Ajar kami untuk melihat tangan Tuhan itu selalu menopang. Dan Tuhan yang tahu rencana yang terbaik bagi kami sekalian. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki iman yang sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kiranya Allah yang boleh menguatkan kami sekalian. Kalau saat ini kami mungkin bergumul di dalam ekonomi, sedang pusing bagaimana kami harus membayar hutang, bagaimana kami harus membayar karyawan, bagaimana kami harus membayar uang sekolah anak, bagaimana kami harus hidup beli makan. Atau mungkin kami sedang pusing dengan masa depan kami Tuhan. Bagaimana nanti kami hidup di tahun-tahun yang akan datang. Jadi apa saya? Tuhan, tolong kami untuk kami boleh tetap terus berusaha memandang kepada Tuhan. Tuhan boleh tolong kami, kuatkan kami, iman kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Allah yang boleh memberi kelegaan dan damai sejahtera bagi kami sekalian. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.